kental berwarna coklat kehitaman sangat nikmat dipadu dengan nasi hangat. Rendang berasal dari Minangkabau dan punya 3 fakta menarik loh. Rangkum berikut beberapa fakta menarik yang perlu kamu ketahui tentang rendang, masakan khas Minangkabau. Yang pertama, sejarah. Kedatangan orang Arab dan India di kawasan Pantai Barat, daerah Sumatera di abad ke-14 jadi pencetus awal terciptanya rendang. Rempah dan bumbu-bumbu diperkenalkan oleh bangsa Arab dan India yang datang ke Indonesia. Di abad ke-16, orang-orang Minang mulai merantau ke berbagai daerah karena perjalanannya jauh dan harus melewati sungai dengan waktu lama. Akhirnya, rendang jadi pilihan masakan untuk bekal karena dapat disimpan dan tahan lama. Meskipun ada yang mengatakan rendang dari Malaysia, akan tetapi sebenarnya rendang berasal dari negara Indonesia. Pernyataan tersebut terjadi karena di Malaysia banyak pendatang dari Minang yang kemudian membuat rendang dalam versi berbeda. Rendang pernah masuk dalam daftar 50 makanan terlezat di dunia versi CNN pada 12 Juli 2017. Dalam daftar tersebut, rendang berhasil menempati urutan pertama sebagai makanan terlezat di dunia. Rendang memiliki beragam jenis. Secara umumnya, rendang terbagi menjadi 2, yaitu rendang kering dan rendang basah. Rendang kering adalah rendang yang sudah berwarna coklat kehitaman, sedangkan rendang basah adalah rendang yang masih berwarna merah kecoklatan sampai coklat. Tahu nggak sih apa itu sate? Yap, hampir semua orang tahu apa itu sate. Sate adalah hidangan yang sangat populer di Indonesia dengan berbagai suku bangsa dan tradisi memasak dalam menghasilkan berbagai jenis sate. Sate atau yang memiliki nama lain sate adalah makanan yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk sedemikian rupa dengan tusukan lidi ataupun bambu, kemudian dipanggang menggunakan bara arang kayu. Kata sate atau sate diduga berasal dari bahasa Tamil. Diduga, sate ini diciptakan oleh pedagang makanan jalanan di Jawa sekitar awal abad ke-19. Berdasarkan fakta bahwa sate mulai populer sekitar awal abad ke-19 bersamaan dengan semakin banyaknya pendatang dari Arab dan pendatang Muslim Tamil dan Gujarat dari India ke Indonesia. Nah guys, tahu nggak? Ternyata sate terdaftar sebagai peringkat ke-14 dalam 50 hidangan paling lezat di dunia melalui jejak pendapat pembaca yang digelar oleh CNN Go pada 2011. Siapa sih yang nggak tahu bakso? Hampir semua orang menyukainya. Bakso bisa dibilang makanan sejuta umat. Bakso merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang mendunia loh guys. Bahkan diakui oleh berbagai kalangan di belahan dunia ini. Pada tahun 2010 silam, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mencicipi bakso bersama Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Gara-gara presiden yang pernah bersekolah di negeri ini, sejumlah situs berita Amerika Serikat membahas soal bakso. Dikutip dari laman wikipedia.co.id, asal mula bakso memiliki akar seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso yang berasal dari bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Oh iya guys, tahu nggak kalau bakso masuk dalam 3 besar daftar 40 makanan terbaik versi CNN yang dikutip dari laman https://merdeka.com. Bakso tidak kehilangan popularitas di Indonesia, walau diterpa berbagai macam isu seperti mengandung borak, dibuat dari daging tikus, dan masih banyak lagi. Year in Search menunjukkan bahwa di tahun 2020 adalah waktu yang penuh tantangan, perubahan, dan begitu banyak pertanyaan. Namun, kita bisa melihat bahwa orang Indonesia tangguh dan terus maju menghadapi tantangan dan perubahan ini. Beberapa kebiasaan baru dan peningkatan keterampilan salah satunya adalah dengan memasak. Berbagai resep juga dicari melalui Google. Bakso menjadi salah satu resep yang paling dicari di Google selama 2020.
Bahasa Indonesia KBBI, Kamus Versi Online atau Daring dalam Jaringan. Soto, masakan yang kuahnya dimasak tersendiri dan rangkaian isinya antara lain daging, kentang, bawang goreng yang dimasukkan kemudian pada waktu akan dihidangkan. Sejarah soto mengungkapkan bahwa kuliner ini berasal dari Tiongkok. Sebuah buku berjudul Nusa Jawa, Silang Budaya, Dennis Lombers membahas tentang asal mula soto. Di sana disebutkan bahwa soto berasal dari Cina yang dikenal dengan sebutan caudo atau cauto. Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Ari Budianto dan Intang Kusuma Wardani dengan judul Menyantap Soto Melacak Jauh menemukan bahwa soto berasal dari makanan Cina dalam dialek Hokkien yang bernama caudo. Arti dari caudo sendiri adalah rebutan jeroan atau jeroan berempah. Ternyata nasi goreng mempunyai sejarah loh teman-teman. Nasi adalah sebuah bagian penting dari masakan tradisional Tionghoa. Menurut catatan sejarah, sudah mulai ada sejak 4000 SM. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara, dibawa oleh perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana dan menciptakan nasi goreng khas lokal yang didasarkan atas perbedaan bumbu-bumbu dan cara menggoreng. Nasi goreng sebelumnya muncul dari beberapa sifat dalam kebudayaan Tionghoa yang tidak suka mencicipi makanan dingin dan juga membuang sisa makanan beberapa hari sebelumnya. Makanya, nasi yang dingin itu kemudian digoreng untuk dihidangkan kembali di meja makan. Nah, jika kamu penasaran aneka nasi goreng apa saja yang ada di dunia, yuk langsung saja simak 10 aneka nasi goreng populer dari berbagai penjuru dunia berikut ini. Yang pertama, paella dari Spanyol. Yang kedua, arroz chaufa dari Peru. Yang ketiga, kimchi bukkeombap dari Korea Selatan. Yang keempat, Hokkien fried rice dari Tiongkok. Yang kelima, pineapple fried rice dari Thailand. Yang keenam, pattaya fried rice dari Malaysia. Yang ketujuh, omurice dari Jepang. Yang kedelapan, belau dari Trinidad dan Tobago. Yang kesembilan, jollof rice dari Ghana. Dan yang terakhir adalah nasi goreng dari Indonesia. Nasi goreng juga dikenal sebagai masakan nasional Indonesia. Dari sekian banyak hidangan dalam khasna makanan Indonesia, hanya sedikit yang dapat dianggap sebagai makanan nasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PMP. PMP atau empek adalah makanan yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut yang dicampuri tepung kanji atau tepung sagu, serta komposisi beberapa bahan lain seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Pempek biasanya disajikan dengan kuah cuka yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Pempek sering disebut sebagai makanan khas Palembang, meskipun hampir semua daerah di Sumatera Selatan memproduksinya. Pempek, tempat asal Indonesia, daerah Sumatera Selatan, bahan utama daging ikan, tapioka, telur ayam, air matang, garam. Varian pempek. 1. Pempek lenjer. Pempek ini dibuat menggunakan adonan lenjer dan diguling-guling sehingga berbentuk seperti guling atau gelondongan. 2. Pempek kapal selam alias telur besar. Pempek kapal selam adalah jenis pempek yang paling populer dari semua pempek. Mungkin karena namanya yang unik dan rasanya yang sangat lezat, sehingga membuat orang mencicipi akan ketagihan. 3. Pempek telur kecil. Sama dengan kapal selam, baik dari bentuk dan juga adonannya. Hanya saja dibuat berukuran kecil, biasanya perbandingannya 1 kapal selam berbanding 4 atau 5 telur kecil. Gudeg telah dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya sebagai makanan khas dari kota Jogja. Karena popularitas gudeg tersebut, maka kota Jogja juga dikenal dengan nama kota gudeg. Gudeg adalah makanan tradisional yang terbuat dari nangka muda yang direbus selama beberapa jam dengan gula, kelapa, serta santan. Dengan dilengkapi dengan berbagai bumbu tambahan membuat gudeg menjadi terasa manis di lidah. Secara sisi kulinernya, asal muasal sejarah kemunculan masakan gudeg juga sangat panjang.
Seperti dirangkum dari berbagai sumber, gudeg sudah muncul sejak tahun 1500-an. Makanan ini hadir saat pembangunan kerajaan Mataram di Alas Mentau.